Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem starting atau starter and charging system. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah sistem starting dan charging dalam kendaraan memiliki peran penting dalam menghidupkan mesin dan menjaga ketersediaan daya listrik selama kendaraan beroperasi. Berikut adalah cara kerja masing-masing sistem. Oke, yang pertama itu sistem starting. Kita mulai dari sini. Sistem starting itu dimulai dengan mengalirkan daya listrik dari baterai menuju ke solenoid. Ini yang namanya solenoid. Solenoid ini berfungsi sebagai saklar elektromagnetik yang menghubungkan arus listrik dari baterai ke motor starter. Nih, kalau mau tahu, ini motor starternya, ini solenoidnya. Jadi solenoid ini dihubungkan oleh arus listrik ya dari baterai untuk menghidupkan si motor listrik ini. Nah, si solenoid ini juga mendorong pinion gear untuk terhubung dengan flywheel di dalam engine. Flywheel itu dalam sini. Ini flywheel ini dinyalakan atau didorong atau dihidupkan lewat si solenoid ini dengan didorongnya si pinion gear yang ada di dalamnya. Terus motor starter berputar yang menghasilkan energi listrik yang dialirkan ke motor starter sehingga motor starter berputar dan memutar flywheel. Berikutnya, flywheel yang berputar menyebabkan proses engkol pada crankshaft berputar sehingga proses pembakaran awal di dalam mesin dapat dimulai. Oke, next. Saat mesin menyala, mesin berputar dan memutar si flywheel yang ada di sebelah sini. Jika flywheel berputar dan memutar engine, berikutnya adalah proses dari sistem charging. Pertama, sistem charging bertugas untuk mengisi ulang daya baterai dan menyediakan daya listrik untuk komponen kendaraan saat mesin menyala. Berikut adalah cara kerjanya. Pertama, jika engine sudah berputar dan menyala, crankshaft akan memutar flywheel yang ada di sebelah sini dan dihubungkan dengan belt yang berhubungan lagi dengan alternator. Alternator ini berfungsi sebagai salah satu komponen yang menghasilkan arus listrik. Ketika mesin hidup, proses engkol memutar puli alternator melalui belt. Rotor di dalam alternator berputar dan menghasilkan medan magnet yang menginduksi listrik di stator. Terus lanjut, itu ada komponen yang namanya, sebelumnya ini adalah si alternator. Ini alternator ya. Ini alternator. Nah, terus nextnya pengisian baterai suplai daya ke kendaraan. Jadi kalau alternator ini sudah menghasilkan daya listrik atau energi listrik, si alternator ini akan memindahkan arusnya ke yang namanya diode bridge. Di sini diode bridge itu yang di sebelah sini. Ini diode bridge. Nah, dia itu apa sih fungsinya? Fungsinya dia itu adalah untuk mengubah arus AC ke DC. Terus dari situ kita dilanjut lagi ke regulator. Regulator itu berfungsi sebagai pengstabil dari yang namanya arus listrik. Lalu setelah dari regulator, arus listrik yang sudah distabilkan mulai dari alternator terus ke regulator, nah terakhir itu menuju ke baterai. Jadi sistem charging itu berfungsi sebagai pengisian daya dari baterai tersebut, dari mulai alternator, terus regulator, dan terakhir di baterai. Berhubung sini nggak ada baterainya, tapi tetap kita tahu ini harus dari regulator untuk ke baterai. Gitu. Kurang lebihnya untuk penjelasan ini mohon maaf. Sekiranya kurang komponen, saya minta maaf.